Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama Mas Bungo lagi di sini. Oke, banyak yang japri kemarin mengenai pola makan food sequencing. Ya, tanpa harus berpanjang kali lebar ya. Saya akan langsung share screen yang menjelaskan mengenai konsep pola makan alamiah di kelas autophagy basic. Jadi kelas autophagy ini ada kelas autophagy basic dan ada autophagy lanjutan. Pada autophagy basic, saya memberikan informasi mengenai konsep pola makan alamiah. Disebut pola makan alamiah, nanti kita paham kenapa bisa begitu. Disclaimer dulu. Pertama adalah semua yang dijelaskan dan diajarkan pada kelas autophagy bukan untuk diperbandingkan dengan pola makan lain. Termasuk pada kecepatan penurunan gula darahnya, kemudian mengenai total kalorinya, apa saja begitu, mengenai apa yang dimakan dan sebagainya. Jadi masing-masing itu punya maksud. Tiap pola makan tertentu punya maksud dan tujuan. Mengapa dibuat seperti itu? Ada yang modelnya kayak gini, ya pasti punya maksud. Ada yang modelnya kayak gitu, ya pasti punya maksud. Kita harus pelajari secara detail, ketahui dari sumbernya, dari foundernya langsung, dan dari founder yang menjalani. Jadi pastikan Anda mendapat pengetahuan detail dari foundernya yang menjalani pola makan tersebut. Jadi kalau foundernya tidak menjalani pola makannya, udah cari cari tempat lain saja yang foundernya menjalani pola makan. Cirinya bagaimana? Di video sebelumnya sudah saya kasih tahu. Ciri yang pertama adalah perhatikan bentuk postur foundernya, lalu lihat perutnya. Itu yang paling gampang. Lihat perutnya. Dia obesitas atau tidak? Dia buncit atau tidak? Kalau dia obesitas, dia buncit, pasti dia tidak pernah menjalani pola makannya. Dia tinggalkan saja. Dulu saya pun begitu. Tanya dulu sama penawirawan Pak Tanto ya. Ketika saya menjelaskan mengenai strategi penurunan berat badan, mengenai melalui olah nafas dan juga pola makan, saya langsung ditegur. Anda ini perutnya buncit. Gimana kami bisa percaya? Anda obesitas, gimana kami bisa percaya? Jadi waktu itu memang saya 97 kalau nggak salah berat saya. Kebayang 97 ya. Saya ada fotonya di video sebelumnya itu. Gimana perut saya buncit? Bukan sabuk merpati putih pun saya ikat di bawah pusar. Karena nggak mampu ngikat di perut. Ya intinya bahwa diprotes. Padahal saya itu berkilah pada saat itu. Pak, kan kalau saya memberitahu bahaya rokok, nggak mesti saya harus jadi seorang perokok kan Pak? Saya bilang begitu pada saat itu. Itu tetap nggak bisa bahwa itu lain, konteksnya lain. Kami harus melihat contoh. Dan contoh terbaik adalah pembawa berita pertama atau yang mengusulkan. Lain halnya ketika Anda sekedar merekomendasikan saja. Kalau merekomendasikan, ya silakan saja. Misalnya kayak saya merekomendasikan diet paleo misalnya. Ya udah, silakan saja Anda pelajari tentang diet paleo dan sebagainya, jalankan sendiri lalu dapat manfaat positif bagus. Atau mungkin diet Atkins atau diet golongan darah kalau meyakinnya begitu, silakan saja. Saya hanya merekomendasikan. Tetapi jika saya bilang bahwa saya adalah orang yang mengkonsepkan pola makan alamiah ini, maka saya harus jadi contoh dulu sebelum orang lain meniru. Ya kan, sebelum orang lain meniru. Maka saya harus jadi contoh dulu. Termasuk pada postur badan saya, pada hasil kimiawi darahnya. Saya harus tunjukkan hasil kimiawi darahnya. Ini loh HbA1 saya. Ini loh gula darah puasa saya. Ini loh gula darah 2 jam setelah makan saya. Ini loh LDL saya. Ini profil lemak saya. Ini rasio kardio resiko kardio saya. Ini loh hasil uji ginjal saya. Tidak bermasalah. Dari liver tidak bermasalah. Terus begitu di tracing sampai saya bisa menunjukkan bahwa apa yang saya usulkan kepada Anda ini sudah saya lakukan. Ini buktinya. Jadi kan kalau Anda melakukan pola makan ini, ada kecenderungan akan mungkin mendekati semua kebaikan yang saya terima, yang bisa saya tunjukkan lewat berbagai uji lab ini. Jadi bisa dilihat video saya yang sebelumnya. Ya jelas ya. Nah kita balik pada pertanyaan pola makan apa sih yang cocok? Ada namanya ketogenik, ada namanya ketogenik plus fasting, itu sebagai ketofastosis. Masing-masing punya pilihan. Combining. Saya ini menjalani itu ketogenik saya pernah menjalani, kemudian ketofastosis saya pernah menjalani. Food combining sudah cukup lama, saya sampai 5 tahun saya menjalani food combining, jadi istilah Jennifer, jeruk nipis pers.
kemudian sarmu, sarapan buah, kemudian nasi plus sayur, daging plus sayur itu saya menjalani. Untuk apel, ini sudah tak terhitung. Raw food, sayur-sayuran di apanya di blender, sudah tak terhitung. Ada juga diet GM atau General Motor, kombinasi dari tiap harinya ada sekian, sekian, sekian dan minum tertentu. Ada diet mayo, ada diet carnivore yang tidak makan karbo, tidak makan sayur, tidak makan buah, tidak makan bumbu. Ya mana ada macan makan nasi goreng gitu kan. Diet carnivore ini ada dengan berbagai macam casingnya. Casing itu bungkusnya, padahal belakangnya carnivore. Pokoknya jika ada orang yang mengajarkan pada Anda untuk tidak makan karbo, tidak makan sayur, tidak makan buah, tidak makan bumbu-bumbuan gitu kan, hanya dominan pure daging saja, dan satu-satu yang diizinkan mungkin hanya alpukat atau mungkin agar-agar hanya supaya bisa BAB gitu kan, kalau kecukupan serat itu, maka itu mesti karnivore, kecenderungannya mesti karnivore, kandungan besarnya mesti karnivore. Mungkin ada modif-modif dikit, tapi pasti karnivore. Kemudian ada diet berdasarkan gula darah, ada diet paleo, ada diet Atkins, kemudian ada macam-macam lah. Nah, yang mana yang cocok buat kita gitu? Saya sudah menjalani semua jenis ini. Saya sudah menjalani dan masing-masing saya dapat manfaat dari situ. Sebagai contoh, waktu saya kena COVID awal varian Alpha, saya nggak tidur 7 hari. Sudah pasti ada something problem pada otak saya karena saya nggak tidur, gitu kan? Itu problem. Maka satu-satunya yang pada saat itu dalam pikiran di dalam benak saya yang bisa menolong adalah keton, molekul keton. Karena ada beberapa molekul yang diizinkan bisa dipakai sebagai sebuah energi, juga yang diizinkan untuk melintasi blood-brain barrier, sehingga bisa dipakai oleh otak. Di antaranya adalah glukosa, kemudian keton, kemudian CO2, dan sebagainya. Lalu saya menjalani ketogenik plus fasting. Puasa, kemudian saya ketogenik, makan hanya di fase awal gitu ya. Kalau di keto fase ada fase-fasenya. Dan ini bagus sekali, sehingga terbukti keton saya sudah masuk ke nutritional keton, dan hasilnya bagus sekali, seluruh keseimbangan saya kembali seperti normal, lalu kemudian saya off dari ketogenik atau ketofastosis, lalu saya masuk ke ketogenik biasa. Dan saya mencobanya juga hal yang berbeda. Sehingga kemudian ada satu hal yang menarik ketika saya menelusuri jurnal, eh, saat itu saya bertanya, di Indonesia itu kecenderungannya 4 sehat 5 sempurna, let's say begitu kecenderungannya. Memang seseorang bisa memilih gaya hidup yang menurutnya paling baik dengan berbagai macam alasan, gitu kan. Semua pasti mengklaim paling baik. Di sini saya hanya menawarkan dan memberikan pandangan pada peserta kelas autofagi saya mengenai ada loh pola makan alamiah. Menurut saya sebut PMA atau pola makan alamiah. Apa? Yakni pola makan yang tidak terikat pada jenis diet tertentu. Bukan ketogenik, bukan food combining, bukan paleo, bukan Atkins, bukan diet golongan darah, bukan diet carnivore. Bukan. Ini merupakan pola makan yang saya lakukan secara pribadi sampai detik ini, dan sebisa mungkin saya lakukan jika ada kesempatan, yang saya perkenalkan pada komunitas PMG di kelas autofagi. Apa sih? Gampang sekali teknisnya. Kita lihat teknis. Yang pertama adalah kita memperhatikan urutan yang dimakan atau food sequence. Jadi apa yang ada di atas meja, perhatikan. Tujuannya adalah menurunkan glukosa postprandial atau glukosa setelah makan. Bagaimana urutannya atau sequence-nya? Protein selalu dimakan lebih dulu, lalu sayuran, atau boleh digabung antara protein plus sayur. Setelah itu kasih jeda 1 menit, dan karbo dimakan paling akhir dan selalu paling akhir. Saya ulang ya, protein dimakan duluan, lalu sayuran, atau boleh digabung antara protein dan sayur, tapi memang idealnya protein duluan atau daging-dagingan dulu, setelah itu makan sayur, setelah itu baru makan karbo apabila ada. Jadi kalau di atas piring kita ada katakanlah ayam goreng, ada lalapan, ada sambal, ada nasi, ya makan dulu ayam gorengnya. Habis kan? Setelah habis, baru makan sayuran. Setelah habis, baru terakhir kasih jeda 1 menit, lalu makan nasinya, makan karbon. Mas kok jadi aneh? Nah, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Semua pola makan itu pasti awalnya aneh. Sebelum terbentuk adaptasi baru pada kebiasaan yang menjalaninya,
termasuk adaptasi metabolismenya. Ini kunci. Jadi pertama terbentuk adaptasi kebiasaannya sehingga otaknya menganggap bahwa itu sesuatu yang biasa, tidak aneh. Dan yang kedua adalah hingga terbentuk adaptasi metabolik yang baru di badan. Contoh, jika kita uji laboratorium normal, itu mesti kolesterol harus di bawah 200, ya kan? HDL harus di atas atau minimal 40, kemudian LDL harus di bawah 100, keumum-umumnya seperti ini ya. Kemudian trigliseridanya di bawah 150. Ada A1C-nya kemudian harus di bawah 5,7%. Ini umumnya seperti itu. Nah, pada sebagian jenis dia tertentu, seperti ketogenic, ketofagosis, atau karnivor, karena dia tidak makan karbo, maka gula darah dia akan sangat rendah, tapi kolesterolnya akan jadi sangat tinggi. Maka parameter kimiawi darah standarnya, menurut mereka, itu bisa berbeda. Misalnya kolesterol harus justru harus di atas 200, asam urat harus di atas 7, kemudian LDL harus di atas 100. Nah, begitu kan? Trigliserida itu tetap harus bisa ditekan normal. Nah, kita akan lihat dari sini bahwa setiap perubahan pada pola makan akan bawa konsekuensi dua tadi. Keberhasilan pada adaptasi kebiasaan pada makanan itu sehingga bisa diterima oleh otaknya sebagai sebuah kebiasaan baru. Kemudian yang kedua adalah adaptasi pada metabolismenya. Ini harus nyambung keduanya. Nggak bisa dilepas salah satunya. Gitu. Nggak bisa Anda hanya siap pada kebiasaan yang dirubah, misalnya hanya makan telur, 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 daging, 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 tapi metabolisme Anda belum siap. Nggak bisa. Ini harus harus bersamaan. Oke, balik di sini. Jadi teknis PMA ini gampang, food sequence. Urutan makanannya diperhatikan. Protein duluan, lalu sayuran. Boleh digabung antara protein dan sayur. Idealnya adalah dipisah. Protein dulu dimakan, baru sayur, dan terakhir kasih jeda 1 menit saja. Kemudian karbo. Mas jeda 1 menit contohnya gimana? Ya, nonton iklan, ya kan? Iklan TV, atau iklan YouTube, 1 menit, untuk makan karbo paling akhir. Nah nanti, respon glukosa fosforanila setelah makan bisa diuji. Dalam 2-3 jam dapat dikurangi 30-40%, bahkan beberapa bisa sampai 60%. Kemudian resiko hipoglikemik pada mereka yang prediabetes juga dapat dihindari dengan pendekatan ini. Mas, Anda tuh ngarang-ngarang. Loh, enggak, saya enggak ngarang-ngarang. Karena pernah ada yang komentar begitu. Saya bilang enggak, kita lihat. Saya ngarang-ngarang atau enggak. Enaknya pola makan ini tidak menghitung jumlah kalori, juga tidak mengubah apa yang dimakan. Terus sekali lagi, apabila menunya mendukung. Contoh, saya kasih gambar nih. Di sini ada nasi kebuli, yang kita sebut begitu. Kemudian ada daging, kan jelas ini kelihatan ada protein sama nasi, gitu kan ada sambal, ada bawang putih. Mana yang dimakan duluan? Nah, ini makan duluan tuh daging-dagingnya. Nah, cocok, makan, ya kan? Terus habiskan dagingnya, des, bersih dagingnya. Dagingnya bersih. Baru setelah itu, karbonnya dihabiskan. Jadi setelah ini, karbonnya saya makan. Apa sambal? Enak nggak sih makan begitu? Ya tadi saya bilang di awal, semua adaptasi yang belum jadi kebiasaan bagi dirinya, mesti akan dianggap aneh. Tapi kalau sudah biasa, ya biasa aja. Sama kayak orang jalan ketogenik, makan cuma daging. Orang jalanin carnivore diet misalnya, makan cuma daging. Orang jalanin vegetarian, makan cuma sayur-sayuran dan tumbuhan, ya biasa aja. Iya kan? Ketika adaptasinya sudah terbentuk. Kemudian 2 jam diukur, setelah habis semua total ini, 124. Mestinya, dengan makan sebanyak ini, terus nasi sebanyak itu, ya kan? Daging, sambal, nasi sebanyak itu, mestinya harusnya glukosanya paling tidak 180, 160, 180, paling tidak. Ini hanya 124. Nih, apakah urutan makanan yang tadi saya sebut sebagai food sequence ini ada jurnalnya? Ada. Kita lihat di sini. Ketika seseorang itu makan karbo duluan, ya kayak kita biasalah gitu dicampur gitu kan, makan padang jadi satu, ada nasinya, ada rendangnya dicocol gitu kan, tapi nasinya ikut masuk. Nah, apabila karbonya dimakan duluan di sini ya,
terjadi kenaikan glukosa postprandial yang normal di jurnal ini sampai 199. Tapi apabila karbo dimakan belakangan, 1 jam setelah makan, lihat, hanya 126. Drastis kan? Dari 200 menjadi 126. Dan hasil akhir setelah 2 jam setelah makan, yang karbo dimakan duluan itu 169, karbo dimakan belakangan 141. Karena bisa rujuk di jurnal ini. Food order has a significant impact on postprandial glucose and insulin levels. Ya kan? Seru kan? Jadi para penikmat karbo, ini ada solusi buat Anda. Ya, ada solusi buat Anda. Mas, saya selama ini kalau makan karbo itu gula darah setelah 2 jam saya naik sampai 300. Loh iya, itu karena Anda makan semua digerebek jadi satu. Tapi kalau pakai cara ini, dijamin glukosa postprandial 1 sampai 2 jam setelah makan bisa lebih rendah 30 sampai 40%, bahkan pada beberapa orang bisa sampai 50-60%. Signifikan, signifikan. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini juga percobaan. Ketika protein plus sayuran dimakan pertama, hewan diri, lihat perjalanan glukosanya rendah, iya kan? Hingga 3 jam setelah makan. Dan jika sayur dimakan pertama, juga perjalanan glukosanya rendah. Ini karbonya dimakan terakhir ya. Ini kita sedang bicara ada karbonya. Tapi yang warna kuning perhatikan. Jika karbonya dimakan pertama, ini untuk orang yang sedang mengalami prediabetes. Jika karbonya dimakan pertama, ya kayak kebiasaan kita makan lah, kayak nasi goreng, ada ayamnya gitu kan, jadi satu nasi dimakan duluan, terjadi resiko hipoglikemik. Gula bisa turun terlampau rendah 3 jam setelah makan. Maka sering saya jumpai orang 3 jam setelah makan gemeter. Dia prediabetes gemeter. Kenapa? Karena glukosa postprandialnya turun terlampau rendah dalam waktu 1,5 sampai 3 jam setelah makan. Tapi dengan pola makan alamiah ini tidak terjadi, tidak terjadi, ya kan? Jadi lebih aman. Memang aneh, ya wis pokoknya terus diingat-ingat aja bahwa semua pola makan yang baru itu mesti tidak umum awalnya dianggap oleh otak kita. Tapi setelahnya ya biasa aja. Nah ini dilihat sini, gitu kan? Kalau misalnya protein dan sayur duluan, nah ini kecil. Jika kemudian sayur duluan juga sedikit lebih tinggi, tapi juga lebih rendah. Ini nih asumsinya adalah semua ada karbonya, ingat ya, ada karbonya. Tapi kalau tidak, maka terjadi hipoglikemik. Gitu. Jadi bagi mereka yang setelah 3 jam setelah makan kemudian gemeteran gitu kan, keringat dingin, pangan berkunang-kunang, habis makan besar, itu mesti dia mengalami hipoglikemik. Berarti dia sedang prediabetes, insulin resisten. Hati-hati. Kita lihat juga pada tipe 1. Diabetes tipe 1. Ini randomized control trial. Jadi standar jurnalnya tinggi, derajatnya tinggi. Jadi ketika diperbandingkan antara standar meal dengan test meal itu adalah karbonya dimakan paling akhir, dengan standar meal itu normal gitu ya, ya makan segala macam di objek jadi satu, digerebek jadi satu, dijadiin satu. Kelihatan di sini. Untuk yang test meal ini rata-rata level glukosanya lebih rendah, ya kan? Lebih rendah dibandingkan dengan yang standar meal. Wow. Jadi dari sini kelihatan, tuh kelihatan jelas, ya kan? Nah, itu yang saya ajarkan di kelas autophagy. Jadi ini ada solusi bagi mereka yang masih karbo. Loh nanti kata kata diet sebelah, nggak boleh, karbo itu sumber bahaya. Nah, di kelas saya tidak pernah memposisikan glukosa sebagai makhluk yang jahat. Tidak pernah. Itu hanya ketidaktahuan kita dalam mempelajari ilmu mengenai glukosa. Sebenarnya ini sumber energi. Keton dan glukosa itu kan sumber energi yang bisa switch. Adaptasi metabolik bisa switch. Kita pasti mengerti dengan ilustrasi sebagai berikut. Jika kita punya kendaraan lalu kita isi bensin, berarti kendaraan itu harus dipakai, bukan untuk diparkir. Kalau misalnya Anda isi bensin kemudian parkir, isi bensin lagi parkir, ya salah cara memposisikan kendaraannya. Pom bensin itu sumber energi.
Kalau sehari kita isi bensin 2-3 kali, boleh nggak? Boleh, selama kendaraannya aktif. Ya kan? Supir-supir, misalnya gitu kan. Berangkot, bisa saja sehari dia isi bensin sampai 2-3 kali, mungkin bisa 4 kali. Kalau sangat aktif sekali kan, ya nggak ada masalah kan. Sama juga, di kelas ini, saya tidak pernah dan saya melarang peserta untuk menganggap glukosa sebagai makhluk terkutuk. Yang jahatnya luar biasa. Sumber mara bahaya, sumber penyakit. Iya betul, kalau lu nggak pernah pakai, nggak pernah bakar glukosanya. Nah, maka di kelas autofagi ini dikasih tahu berbagai strategi untuk bakar glukosa dari pola makan. Kita tidak menghilangkan glukosa, kita tidak menghilangkan karbo ya, tapi kita mengubah cara memakan dari menu yang ada di atas piring. Jadi kalau ada semua, ada penikmat karbo, ya seperti ini. Lo mas nanti akan ketemu makanan nggak bisa kita makan dengan cara ini. Iya, nggak ada masalah. Ya nanti besok kita kalau ketemu dengan pola seperti ini, ya makan dengan cara gini lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ada olahraganya, ada olah napasnya, ada latihan esnya, ada puasanya. Jadi lengkap. Dengan cara seperti itu, maka ada pemahaman mengenai bagaimana cara kita untuk apa namanya melakukan perbaikan dengan berbagai macam aspek. Dan kita melihat glukosa yang sebagai sumber energi adalah ya udah biasa aja, bukan sesuatu yang mengerikan gitu. Ya, gitu. Seru kan? Oke, bersama Mas Bung di sini, kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.